Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, boleh saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berfellowship satu sama yang lain, ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, biar kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Bersukacitalah sebab Tuhan kita baik. Berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
segenap hati kita bersorak bersama-sama. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi bersama dan sungguh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Biarkan musik memuji Tuhan, kita bertepuk bersama-sama. Kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Dengan segenap hati kita katakanlah bersama-sama. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Bersama-sama, Dia Allah baik, Dia baik, sungguh baik. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita, sebab Dia yang layak disembah. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, dengan sungguh kita katakan, Dia Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik buat saya. Dia Allah baik,
tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Anugerah yang tak pernah berubah dan bahkan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih. Kau terawal dan terakhir, pencinta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai
Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi bersama-sama. Kau ajaib Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you Jesus. Segenap kami umat-Mu ya Tuhan, sekali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, membawa syukur kami, membawa hidup kami hanya kepadamu, hanya kepadamu. Kami sembah Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami bersyukur. Oh, Kau yang kami sembah, Kau kudus Tuhan untuk selamanya. Kami berterima kasih. Engkau melihat seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, umat yang terus mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka ya Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Yesus Tuhan, Yesus ajaib. Oh, ya Tuhan, ya Allah kami, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Kami mengundang sebelum Tuhan kita makin berdiri bersama-sama. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas mulia
suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari musik saja. Pada pagi hari ini, kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami datang Tuhan bukan karena kekudusan kami, karena Engkau yang menguduskan setiap daripada kami. Kami boleh berdiri di hadapan oleh karena darah daripada anak domba, oleh karena Engkau mengasihi kami, oleh karena Tuhan, Engkau Tuhan tinggal di dalam diri kami. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami menghormati-Mu pada pagi hari ini. Kami berikan pujian, kami berikan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih kalau minggu yang lalu kami dapat merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, kami boleh melihat perjalanan daripada bangsa kami. Hati kami hanya melimpah dengan ucapan syukur. Kami katakan biarlah kebenaran dan keadilan kembali ke negeri kami. Kami berdoa agar pemimpin negeri kami diberikan hati yang mengasihi. Kami berdoa agar kebenaran yang ditegakkan. Kami berdoa Tuhan pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk kedamaian negeri kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan daripada negeri kami. Biarlah negeri kami merdeka atas kemiskinan, merdeka atas kebodohan, merdeka dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu. Biarlah kelimpahan dari surga Kau limpahkan atas bangsa kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di Maumere, yang diguncang oleh guncangan gempa. Tuhan, kiranya Tuhan tangan-Mu menyertai. Gereja-Mu boleh berdiri dan menjadi berkat dimanapun gereja-Mu berada. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh menaikkan pujian kami. Biarlah keberadaan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami datang dengan segala kekurangan kami. Kami tahu kami tidak Tuhan sempurna. Tapi setiap kali kami datang kepada Bapa, Engkau membuka tangan-Mu dan Engkau menguatkan setiap daripada kami.
Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang jatuh Engkau angkat. Dan yang memerlukan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu dengan kata sederhana dan dimengerti. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi yang ada di atas. Selamat pagi yang menonton yang ada di YouTube. Nah, pada pagi hari ini tema yang diberikan adalah koneksi ilahi. Membangun keintiman dengan Tuhan. Ayatnya adalah di sini atau kita akan baca sama-sama. Yuk. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 sampai dengan 17, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-18 adalah Tuhan Yesus ditangkap, dihadapkan kepada Pontius Pilatus, dan kemudian mati disalibkan. Nah, tadi saya tulis di bawah ini, pesan terakhir daripada seseorang itu merupakan pesan yang penting. Dan merupakan kerinduan Tuhan. Sebelum Tuhan meninggalkan dunia. Dan Tuhan memberikan pesan ini supaya kita tinggal. Kata tinggal di sini 4 kali ditulis. Kalau Anda lihat tinggal. Berarti ini adalah permintaan dari Tuhan Yesus kepada kita. Untuk tinggal melekat. Inilah kerinduannya untuk Dia dapat bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita bicara mengenai koneksi atau hubungan. Nah, saya katakan dari awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan dapat terkoneksi. Tuhan dapat berhubungan dengan manusia. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan kemudian Tuhan menghembuskan rohnya, ruah. Yaitu roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kita adalah manusia jasmani. Tapi Tuhan adalah roh. Bagaimana kita bisa berhubungan? Kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh kita. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Pada waktu manusia ada di Taman Eden, Tuhan datang dan bercakap-cakap dengan manusia. Tuhan bercakap-cakap dengan Henoh. Tuhan berbicara dengan Nuh. Tuhan berbicara dengan Abraham. Dan kita tahu kerinduan Tuhan bukan hanya ingin dipuji dan disembah. Dia ingin tinggal bersama-sama dengan setiap daripada kita. Nah, apa fungsi daripada roh Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan rohnya? Ayub 32 ayat ke-8 mengatakan, tapi roh yang di dalam manusia dan nefes, yaitu yang dihembuskan oleh Tuhan. Itulah yang memberikan kepadanya apa? Pengertian. Kita mengerti adalah melalui roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 mengatakan begini, roh Tuhan akan ada padanya yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan juga roh takut akan Tuhan. Kenapa kita dapat merasakan takut akan Tuhan? Kenapa kita dapat mendapatkan pengertian? Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 26 di sini, kalau saudara baca, dikatakan dia adalah penghibur. Roh Kudus itu adalah penghibur yang diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengajarkan kita akan segala sesuatu.
Berapa banyak daripada saudara pada waktu saudara melakukan kesalahan, mendadak dalam diri saudara ada firman yang keluar dan ada perasaan yang mengatakan gini, kamu salah, jangan lakukan itu. Setiap daripada kita memiliki roh yang sama dan setiap daripada kita roh akan memberikan pengertian. Saudara tidak perlu diberitahu bahwa ini benar, ini salah. Pasti saudara tahu, benar kan? Tahu. Kita tahu dari mana kita tahu karena roh memberikan pengertian. Roh Kudus mengajar kita. Tapi apa yang terjadi? Koneksi itu terputus karena dosa dan kejahatan daripada manusia. Tetapi dipulihkan melalui mesbah dan tabernakel. Bulan lalu kita bicara mengenai mesbah, ya, koneksi ilahi melalui mesbah. Dikatakan kau buatlah bagiku mesbah, di atasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu dan selanjutnya. Keluaran 25 ayat 8 mengatakan mereka harus membuat tempat kudus. Dikatakan bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, apa sih arti daripada firman Tuhan yang kita bicarakan bulan yang lalu? Berarti itu Tuhan tuh rindu untuk bersama-sama dengan kita. Tuhan gak mau hanya tinggal di surga. Tapi Tuhan katakan buat mesbah. Karena aku akan datang bertemu dengan kalian. Aku tidak ingin hanya akan disembah kalau saya bisa katakan. Bikin tempat yang kudus sehingga aku dapat tinggal di tengah-tengah. Kita tahu pada akhirnya Tuhan kirimkan anaknya sebagai mesbah korban untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Siapa dia? Dia tidak usah datang ke dunia, tapi begitu besar kasih Allah akan diri kita. Kita itu begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan itu harus turun ke bumi dan untuk menebus setiap daripada saudara. Saudara, setiap daripada kita adalah biji matanya Tuhan. Tuhan bersuka cita kalau ada orang yang diselamatkan. Malaikat di surga bersuka cita. Dan dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin hanya tinggal di surga. Tuhan ingin dekat dengan kita. Amin. Berapa banyak yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada lagu bilang gini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau Tuhan rindu untuk intim dengan saudara, pertanyaan saya adalah gini. Apakah saudara rindu dengan Tuhan? Berapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hubungan itu harus dibangun. Setiap hubungan itu harus dibangun. Ada 3 tahapan daripada hubungan. Yang pertama adalah perkenalan. Kalau saya tidak kenal dengan saudara, saya datang, saya berkenalan. Saya berkenalan nama saya siapa, dan saya mulai bercerita tentang diri saya. Dan saudara juga bercerita, itu adalah tahap awal. Kita memiliki teman-teman tentunya, tetapi teman itu tidak semua sama. Kan ada teman yang biasa-biasa saja, ada teman dekat, betul? Berapa banyak punya teman dekat? Kita punya teman dekat ya. Yang kedua adalah tahap membangun. Membangun itu adalah melewati masa perkenalan. Mereka mulai percaya satu dengan yang lain. Kalau Anda mulai dekat dengan seorang dan kemudian Anda mulai berkenalan, Anda mulai percaya, Anda mulai mengungkapkan isi hati.
Anda mulai berbicara banyak hal. Dan kemudian tahap ini juga dikenal dengan tahap masa pacaran. Dan masa-masa kita berbicara. Kalau nggak ketemu rasanya kangen ya, gitu kan. Yang baru menikah kan. Nggak ketemu aja, aduh kangen kok. Nah, itu adalah masa-masa tunangan. Mulai membangun kebersamaan, ya. Kebiasaan, interest yang sama, ya. Makan es krim sama-sama, menonton sama-sama, ya. Dan kemudian muncullah kata-kata yang biasanya kita katakan, terima kasih, kamu baik ya sayang. Halo, iya kan? Ngomongnya ada sayangnya. Kalau teman biasa kan kita gak ngomong sayang kan. Tapi kalau teman yang mulai istimewa, kita bilang sayang, kamu cantik deh. Kamu juga ganteng. Kata pasangan saudara ya. Nah, kebutuhan untuk melanjutkan fase ini masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu yang saya sebut adalah continuation atau melanjutkan. Melanjutkan apa? Hubungan itu ke dalam tingkatan yang lebih. Tahap ini bicara mengenai keseriusan, hubungan jangka panjang. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita melalui tahap perkenalan kita pada waktu kita mengenal Tuhan. Dan kita mengenal lebih dalam, kita mulai terbuka, mulai ada kerinduan. Tapi ada satu tahap di mana tahap kita ingin masuk ke dalam keintiman yang lebih. Dan pada waktu kita mulai intim, ada perkataan-perkataan yang kita katakan. Biasanya dengan pasangan adalah mengatakan begini, maafkan saya salah, Tuhan saya salah. Tuhan saya gak mampu. Pada waktu kita pacaran, mana pernah kita bilang kita gak mampu. Semua juga bisa ya. Tapi pada masa-masa keintiman, Anda masuk dalam fase itu. Anda mulai terbuka. Waktu Anda berdoa sama Tuhan, Anda bilang, Tuhan kok rasanya berat Tuhan ya. Kok gak bisa Tuhan. Anda mulai bergantung. Berapa banyak yang bergantung sama Tuhan? Kalau yang masih berasa bisa sendiri, tahapan Anda belum masuk ke dalam keintiman. Tapi pada waktu Anda intim, Anda mempercayakan hidup Anda. Anda akan mempercayakan masa depan keluarga kita. Kita akan mempercayakan masa depan kita. Kita mulai mengatakan kata-kata itu menjadi kata cinta. I love you. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan. Bilang begini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau kita sayang, kita ingin menyenangkan hati seseorang. Demikian juga kalau kita sayang sama Tuhan. Nah mari kita kembali kepada ranting. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan ranting itu harus tinggal dan melekat. Kita berbicara mengenai hubungan. Hubungan itu harus dibangun, harus melekat, dipupuk. Hubungan itu gak bisa kalau saudara katakan, oh saya udah kenal, saya sudah menikah, tapi saudara tidak menjaga hubungan. Hubungan itu tentunya harus dibangun senantiasa. Bagaimana caranya? Tentunya dengan Tuhan, dengan cara berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita bicara sama Tuhan. Tuhan tuh rindu bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Tuhan rindu bercakap-cakap dengan Nuh, Abraham, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Saudara percaya gak kalau Tuhan juga rindu untuk bicara dengan saudara? Masalahnya kita gak punya waktu.
Masalahnya kalau habis doa kita bilang amin, gitu kan. Saudara, kalau orang yang kangen, orang yang lagi jatuh cinta, sejam juga rasanya cuma semenit. Seharian juga rasanya kurang waktunya. Tapi giliran kalau kita sekarang ini 5 menit aja ngomong sama Tuhan, udah bilang amin. Satu dengan yang lain, kita perlu dialog, kita perlu komunikasi. Bayangkan kalau hubungan suami istri tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, bagaimana? Dan kemudian ranting itu yang saya katakan itu harus dibersihkan agar dapat berbuah dan bertumbuh. Apabila tidak, maka koneksi dan hubungan itu akan terputus. Maksudnya begini, hubungan itu juga harus dibersihkan dari hal-hal yang toksik. Ada mengerti maksudnya? Nah, lebih gampang kalau saya menjelaskan dengan hubungan antara sesama. Punya teman gak? Kalau yang sering janji, tapi janjinya meleset terus. Sering ngomong, tapi ngomongannya asbun terus. Sering bilang, nanti saya akan beliin ya, nanti saya akan kasih ya, tapi juga hanya PHP. Pernah? Nah, kalau hubungan seperti itu gimana lah? Lama-lama kan putus kan. Jadi apa artinya? Hubungan-hubungan yang toksik itu harus dibuang. Ranting-ranting itu harus dibersihkan. Datang kepada Tuhan juga harus dibersihkan. Misalnya, kan kalau ada datang ke gereja mulai jam 10:30 baru datang. Ada yang seperti ini rasanya gak ada kan. Itu kan sesuatu yang gak baik gitu. Anda bayangin nih, kalau Anda janjian dengan seseorang, Anda suruh orang itu menunggu setengah jam. Mungkin karena kita gak melihat Tuhan sih ya. Tetapi itu adalah contoh-contoh di mana kita harus memperbaiki. Kita berdoa sama Tuhan, kita mulai memperbaiki hubungan kita. Nah kadang-kadang di dalam rumah tangga, dalam kehidupan saya, gesekan atau pertengkaran itu membuat saya mengenal istri saya lebih lagi. Kalau sekarang kita udah menikah, udah berapa ya, 40 tahun lebih. Udah sangat kenal gitu. Kalau dulu kan gak gitu kenal kan. Kadang-kadang saya menyangka dia suka itu, ternyata enggak. Saya menyangka dia suka melakukan, ternyata enggak. Jadi ada banyak gesekan pada awal-awal kita berumah tangga. Karena kita belum mengerti satu dengan yang lain. Karena pada waktu itu, pada waktu masa pacaran, semua rasanya indah. Tapi giliran kawin baru kelihatan kok ini jeleknya gitu. Ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kesalahan kita, dosa kita membuat kita terbuka sama Tuhan. Membuat kita mengerti kalau kita menyakiti hati Tuhan. Nah, ranting itu bukan benalu. Tapi menghasilkan daun dan buah yang lebat. Benalu itu hanya menyedot saja, mengambil keuntungan. Saudara, Anda di gereja bukan hanya untuk berkat. Bisa katakan amin. Amin. Kita bukan benalu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan ataupun sesama, dasarnya adalah kepercayaan, keterbukaan. Kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, ada istilah begini. Sekali kepercayaan kita rusak, maka hubungan kita akan seperti cermin yang pecah. Kenapa? Setiap kali Anda melihat cermin, ada retak-retak. Kalau Anda dilukai hatinya, Anda sakit hati, Anda diselingkuhi, Anda diperlakukan tidak benar. Setiap kali Anda melihat cermin yang rusak. Jangan sampai kehilangan kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan suami istri itu hilang. Dan juga dikatakan keterbukaan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tapi kita suka menyembunyikan kan? Iya apa ya? Gak usah dijawab. Kita akui. Tapi ada bagian yang kita tidak akui sama Tuhan.
Saya juga berpikir demikian, ada bagian yang saya tidak akui. Tuhan, kalau bagian ini, jangan Tuhan, ini saya gitu ya. Tapi kan Tuhan terbuka, Tuhan tahu. Kita dapat menyembunyikan kepada pasangan kita, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Tahu. Jadi jangan sembunyikan sama Tuhan ya. Nah, ranting akan menghasilkan buah yang sama dengan pohonnya. Kalau pohon duren, buahnya apa? Duren. Kalau pohon mangga, buahnya apa? Kalau anak Tuhan, buahnya apa? Kalau bapaknya Tuhan, kita kan anaknya jadi anak Tuhan kan? Tapi kok kelakuannya bukan seperti anak Tuhan ya? Saya juga kadang-kadang heran ya, pohonnya baik, kok buahnya gak baik gitu. Anda senyum-senyum sama saya, gak apa-apa, ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar saya juga ya. Nah, apabila kita melekat, maka kita makin terkoneksi dan tergantung. Waktu bersama bukan berarti harus panjang dan lama, tapi kualitas bukan kuantitas saya tulis. Komunikasi yang terbuka dan saling mendengar, saling menghormati dan menghargai. Saya suka berbicara mengenai hubungan antara sesama dan juga dengan Tuhan sama. Seperti kasih Tuhan dan kasih kepada sesama itu kan sama. Saya ingin berkata begini, berapa lama kita spend waktu dengan Tuhan? Berapa lama kita spend waktu dengan sesama kita yang kita bilang kita sayang? Mungkin gak lama. Sama Tuhan setiap pagi gak lebih dari setengah jam. Hamba Tuhan mungkin 1 jam. Orang yang sibuk mungkin para pekerja 10 menit udah cukup lama. Nah, bukan soal lamanya sekali lagi, tapi kualitasnya. Ya, komunikasi yang terbuka, saling mendengar, saling menghormati. Kalau kita tidak melekat, maka dia katakan kita akan dibuang. Mother Teresa katakan gini, the most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Jadi dia katakan hal yang paling sedih kalau kita tidak dikasihi. Hal yang tersedih pada waktu kita itu lonely, alone. Karena saudara gak punya siapa-siapa, saudara tidak bisa menghargai. Karya Carla Cornelio Villavicencio mengatakan, what kill us is loneliness. I feel lonely even in a room full of people. I feel destabilizing anxiety and pain. Doctor says I don't have anything, but I know I'm sick. Saudara, kadang-kadang itu kesendirian, tidak memiliki teman adalah satu penyakit. Nah, saya ingin kembali kepada keintiman. Bagaimana kita dapat mengukur keintiman kita dengan Tuhan? Mungkin pertanyaan ini penting bagi kita karena ini kan khotbahnya keintiman. Yang pertama saya sudah sebutkan adalah waktu yang berkualitas, bukan kuantitas. Anda bisa di mentara doa 8 jam sehari. Anda bisa menikah 40 tahun. Tetapi Anda tidak intim. Anda tidak mengenal pasangan. Anda tidak mengetahui. Anda bisa memberikan nafkah untuk keluarga, kemewahan, uang, dan Anda bisa berkata gini, papa kan udah kerja keras untuk kalian. Tapi Anda tidak pernah memberikan waktu Anda. Rick Warren, seorang penulis The Purpose Driven Life, ditanya, how do you spell love? Orang mengatakan love itu L-O-V-E. Dia bilang no. Love itu adalah T-I-M-E, time. Seberapa banyak Anda bersama-sama dengan istri? Sebagaimana Anda seberapa dekat dengan anak? Anda bisa bilang Anda sayang sama istri, Anda sayang sama suami, Anda sayang sama anak. Tapi Anda tidak pernah memberikan waktu. Apakah benar kita sayang? Apakah benar kita intim? Saudara, keintiman bukan itu. Selama kita tidak bisa menyediakan waktu kita, maka Anda, saya katakan,
tidak bisa dikatakan you have love because you don't have time. Yang kedua adalah doa atau dialog. Kita cek hubungan kita antara suami istri dan juga dengan Tuhan. Berapa sering kita dialog sama istri, sama suami? Saya tanya, kalau sudah kawin puluhan tahun rasanya gak perlu bicara ya. Tapi saya dengan Pak Bambang adik saya, kita sering liburan dari pelayanan. Jadi baju saya beli di Jogja, bulan lalu kita ke Jogja. Nah, apa yang kita lakukan? Hanya bicara sama kakak, sama adik. Bicara sama istri, bicara sama Tuhan. Kita melepaskan kebisingan, pelayanan. Hanya untuk dapat bersama-sama, untuk mengerti, mendengar. Seringkali dalam hubungan kita yang ingin bicara, ya Pak ya. Kita yang ingin didengar, kita yang benar. Tetapi di sini Mother Teresa bilang begini, the beginning of prayer is silence, listening is the beginning of prayer. Sering kita lupa, kita bilang kita intim, tapi kita tidak mendengar Tuhan. Kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak merenungkan. In the silence of the heart, God speak. If you face God in prayer and silence, God will speak to you. Banyak pengerja yang selalu kalau ini doa terus. Saya bilang gini, berhenti. Saatnya kita mendengar. Lagi didoakan juga masih hurabasyakan dalam. Saya bilang diam, don't pray. Dari mana Anda waktu didoakan Anda juga ingin doa? Kan saatnya kita diam kan. Izinkan Tuhan berbicara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Wow, ya. Keintiman itu seharusnya kita, kadang-kadang kita intim tuh kita gak perlu bicara. Kalau buat saya dekat dengan istri saya gak perlu bicara banyak. Jika kita intim, komunikasi dengan pasangan, seringkali dapat terjadi tanpa bicara. Kadang-kadang saya hanya ngomong gini, Liz, istri saya namanya Lisa, Liz, dia tahu apa yang saya maksudkan, padahal cuma begini aja. Liz, dia tahu, saya gak usah bicara. Sebaliknya dia ngomong, Charles, saya tahu apa yang dia maksudkan. Karena kita puluhan tahun, gerak tubuhnya, kalau dia gak suka, saya tahu. Kalau dia suka, saya tahu. Kadang-kadang kita gak usah bicara. Tapi kita sering ingin bicara. Kadang-kadang kita perlu berdiam. Tadi awal kalau Anda perhatikan, saya tidak langsung berdoa, saya diam. Karena saya ingin bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang saya harus lakukan? Kadang-kadang kita berdiam lebih baik. Nah, hubungan, saya akan selesaikan di sini. Ada 3 macam hubungan yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Satu adalah yang saya sebut reciprocity atau timbal balik. Hubungan itu selalu 2 arah, gak pernah 1 arah. Ya apa ya? Anda mengasihi Tuhan, Anda harus juga mengerti Tuhan juga rindu sama Anda. Hubungan itu 2 arah. Hubungan itu gak pernah 1 arah. Anda gak bisa sayang sama istri Anda gak sayang sama Anda, gak bisa. Anda gak bisa mengasihi seseorang, orang itu tidak mengasihi Anda kembali, gak bisa. Selalu dua-duanya.
Yang kedua adalah keterbukaan. Dalam bangun hubungan, keterbukaan adalah fondasi dalam hubungan, transparansi. Tanpa keterbukaan ada banyak hal-hal yang akan mengecewakan. Sebelum Anda menikah, Anda gak mengerti pasangan Anda. Dan kemudian setelah Anda menikah, baru tahu Pak, suami saya tuh kalau tidur ngoroknya parah Pak. Halo? Kan waktu sebelum menikah kan baik-baik saja. Ada seorang suami menikah istri yang cantik luar biasa. Pada waktu anaknya lahir, kok jelek-jelek semua ya? Kenapa? Karena kan si istri ini rupanya operasi di Korea ya. Orang ada yang menikah. Wah, pasangannya gagah, ganteng. Ternyata dia komplain, Pak, saya ini udah setahun gak disentuh sama suami saya. Loh, suamimu gagah, kamu cantik, kenapa? Pak, itulah Pak, dia sukanya sama sejenis Pak. Halo? Tanpa keterbukaan. Apa yang saya ingin katakan? Terbukalah dengan sesama, terbukalah dengan Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir adalah kerentanan, vulnerability. Setiap daripada kita punya kelemahan, betul? Halo, punya kelemahan gak? Punya kan? Sering gak Anda ngakui kelemahan Anda? Jarang kan? Maunya kita kelihatannya hebat. Apalagi pendeta, jarang mau diketahui kelemahannya. Padahal kan kita manusia, betul? Kita juga banyak kelemahan. Tetapi keterbuka atas kelemahan dan kekurangan tidak ditutupi. Itu akan memperlanggeng hubungan. Karena kita tahu istri saya lemah di sini, dia tahu saya lemah di sini, sehingga kita akan melengkapi. Demikian juga Tuhan tahu mana kelemahan kita, mana kekuatan kita. Terbukalah. Seringkali kerentanan itu menyebabkan kita tidak bisa berterus terang, terutama hamba Tuhan. Kita gak mau kelihatan kita rentan Pak. Satu hari saya ingin merasa terbuka. Saya mulai cerita kesalahan saya. Saudara tahu apa? Setelah itu semua orang bisa tahu kesalahan saya. Saya bilang, udah kalau gitu saya gak pernah mau cerita lagi sama hamba Tuhan. Saya marah waktu itu. Saya kadang-kadang pikir gini, orang Katolik kan ngaku dosa sama Romo kan, pastor kan. Saya bilang, kalau jadi orang Katolik mendingan saya jadi lapor ke Romo aja. Karena Romo disumpah tidak akan bicara mengenai rahasia. Orang bilang gini, Pak kita bisa doa sama Tuhan, kita meminta ampun sama Tuhan. Tapi saya pikir begini, ini pribadi ya. Saya pikir kita juga perlu ada orang yang bisa saya terbuka. Yang saya bisa bilang sama Pak Cinven, Pak saya ini punya kelemahan. Tolong tegur saya. Kalau saya jatuh tolong angkat saya. Dalam kehidupan ini kita perlu lebih lagi memperbaiki hubungan kita. Lakukan ketiga hal ini. Anda tahu Tuhan itu menciptakan kita serupa dengan gambar Dia. Dia rindu untuk tinggal di dalam kita. Pertanyaannya, apakah kerinduan Tuhan itu kita jawab? Apakah kita juga rindu sama Dia? Anda bilang saya rindu sama Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah Anda menyediakan waktu untuk Tuhan? Apakah Anda bisa bilang saya intim dengan Tuhan? Tergantung dialognya. Keterbukaan, kerentanan adalah menjadi bagian kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
kita ukur keintiman kita dengan Tuhan. Seberapa sering kita dekat dengan Dia. Seberapa sering kita rindu. Kalau Anda gak pernah bicara sama Tuhan, kalau Anda tidak pernah menyediakan waktu, bagaimana kita bisa katakan kita intim? Kalau kita tidak terbuka, tidak mengakui kelemahan kita, bagaimana Anda bisa mengatakan dia orang yang saya sayangi? Kalau saudara sayang, pasti saudara terbuka. Pasti pasangan saudara mengerti. Kalau hubungan rumah tangga saudara tidak lagi memiliki komunikasi, perbaiki hubungan. Lihat dirimu, buang hal-hal yang toksik. Kalau hubunganmu dengan keluargamu tidak baik, kalau hubunganmu tidak baik dengan temanmu, kembali. Minta sama Tuhan kekuatan untuk kita boleh kembali. Biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap daripada kita. Biarlah keintiman dengan Tuhan akan membawa kita intim dengan sesama. Kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tapi tidak ada kasih kepada sesama, ada sesuatu yang salah. Kalau kita menerima kasih Tuhan, maka akan keluar, memancar dalam kehidupan. Kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh daripada satu dengan yang lain, saya ingin mengajak saudara kembali kepada Tuhan, terbuka sama Tuhan. Ada bicara, ada doa sama Tuhan. Tuhan ampuni. Aku terbuka di hadapan-Mu. Aku mengakui kesalahanku. Aku mengakui keegoisanku. Aku mengakui Tuhan kesombonganku. Aku mengakui Tuhan kesalahanku. Jangan sembunyikan kesalahan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat setiap daripada saudara. Kembali kepada Tuhan. Biarlah saudara pulang dari tempat ini. Dan saudara boleh menerima kepenuhan berkat dari Tuhan. Bapa, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Charles menjadi dekat bagi kami semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Bapak Ibu, semua diberkati, amin. Yang diberkati lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Nah, saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Lambaikan tangannya yuk. Kalau ada, kami akan menyambut Bapak Ibu semuanya. Tidak ada, semuanya jemaat setia. Ada satu, haleluya. Selamat datang Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, pengumuman kita pada pagi hari ini bahwa ibadah pemuda akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 18.00 di ruang Next Gen. Dan ibadah anak dan GC kita akan dilaksanakan setiap hari Minggu. Dan pengumuman penting Bapak Ibu, seluruh anggota FA, jemaat dan pelayan yang belum bergabung dalam FA, diundang untuk hadir dalam acara FA gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, pukul 9 sampai 13.30 berada di tempat ini. Jadi kami mengundang seluruh anggota FA dan pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang belum bergabung dalam FA, kita bersama-sama untuk beribadah, untuk bergabung dalam ibadah FA kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan memberi persembahan, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang kami akan berikan pada siang hari ini. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami memberi dari apa yang Tuhan beri dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan sudah memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, masuk dalam kotak-kotak atau memberikan dengan QRIS yang ada di bangku yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari saya undang semua kita bangkit diri bersama-sama, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Jonan. Berkat bagi kami, berkati keluarga besar hamba-Mu ini, berkati anak dan cucunya Tuhan. Biarlah keluarga ini tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa pada siang hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari pusat ke daerah bahkan sampai ke mancanegara. Biarlah setiap keputusan mereka ambil itu boleh berasal dari para Tuhan dan mendatangkan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kota Batam di mana kami ada. Kami katakan Batam bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di kota Batam ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di kota Batam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Batam adalah kota yang sejahtera karena Tuhan ada bersama-sama di kota ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Bapak Bambang Yonan yang ada di Medan, Gembala kami Bapak Daniel Eli Prajitno, beserta dengan staf pengembalaan yang ada di kota Medan, dan gembala kami kasih tempat ini Bapak Insinyur Cimpen, beserta dengan seluruh pengembalaan Tuhan. Kami berdoa, biar Kau memberikan pengurapan lebih lagi Tuhan. Isi hatimu Kau sampaikan Tuhan. Biarlah gerejamu di tempat ini, bahkan gerejamu yang ada di Sumatera Resort boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap profesi kami, Kau berkati apa pekerjaan kami dan usaha kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengizinkan Tuhan jadi gembala kami sepanjang seminggu ini. Tuhan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Seluruh anak kami yang bersekolah, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami dari tempat ini berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, kita berdoa bagi Yerusalem. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu atas kota kudus-Mu Yerusalem. Dan biarlah berkat-Mu melimpah atas kota Yerusalem. Dan kami percaya berkat yang sama turun atas bangsa kami Indonesia. Kota kami, kota Batam. Gereja kami di tempat ini. Kehidupan kami, bahkan pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan bukan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat bagi kelimpahan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkan wajah-Mu ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.